seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Hal ini tentu membuka peluang besar untuk tanaman obat baru agar bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi dalam industri farmasi, baik untuk kebutuhan nasional maupun berpotensi mendunia. Baik, sesuai materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami mengenai pemanfaatan tanaman obat baru dalam industri farmasi, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanaman obat. Tanaman obat sendiri adalah tumbuhan yang mengandung senyawa bioaktif yang berupa senyawa kimia yang memiliki aktivitas biologis tertentu seperti antiinflamasi, antimikroba, anti kanker, dan sebagainya. Senyawa ini dapat dimanfaatkan sebagai pencegahan atau pengobatan dalam suatu penyakit baik secara tradisional maupun diformulasikan dalam obat modern. Baik, dalam hal ini saya mengambil salah satu contoh yang sering kita temui, yakni tanaman temulawak. Tanaman temulawak ini untuk sepengetahuan teman-teman memiliki senyawa aktif berupa santorizol dan kurkumin, di mana memiliki efek hipoprotektor, antiinflamasi, dan antimikroba. Nah, dalam industri farmasi, ekstrak temulawak sendiri telah dijadikan sebagai obat herbal modern dalam bentuk kapsul atau sirup, di mana memiliki fungsi untuk mendukung fungsi hati, mengatasi gangguan pencernaan, atau menambah nafsu makan. Nah, produk yang sering kita temui itu adalah sirup kurkuma plus atau hepatosol, di mana dia tuh memiliki aktivitas yang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran tanaman obat dalam industri farmasi. Nah, kira-kira apa saja peran tanaman obat dalam industri farmasi? Nah, teman-teman, jadi ada 3 peran tanaman obat di dalam industri farmasi. Nah, yang pertama, sumber bahan baku alami senyawa aktif. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman semua, ternyata tanaman obat ini merupakan sumber yang kaya akan senyawa aktif. Nah, senyawa aktifnya itu seperti apa saja? Seperti flavonoid, terpenoid, glikosida yang memiliki banyak aktivitas farmakologi. Nah, senyawa-senyawa aktif ini biasanya sering dimanfaatkan untuk pembuatan bahan aktif obat. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu sebagai obat modern. Wow, ternyata tanaman obat ini juga dia mempunyai peran dalam pembuatan atau pengembangan obat modern ini, teman-teman. Nah, jadi banyak obat modern yang berasal dari senyawa aktif yang awalnya ditemukan dari tanaman. Nah, salah satu contohnya ini ada obat aspirin yang teman-teman juga semua mungkin ketahui. Jadi, obat aspirin ini ternyata dia berasal dari kulit pohon willow. Nah, jadi tanaman obat juga ternyata bisa bermanfaat bagi pengembangan obat modern. Nah, dan yang ketiga, dan yang pasti sudah kita tahu bersama, yaitu ternyata tanaman obat ini juga dia berperan bagi pengembangan obat herbal. Nah, kalau kita di Indonesia sendiri kita tahu bahwa pengembangan obat herbal yang sangat terkenal yaitu jamu. Nah, jadi tanaman obat ini juga di dalam industri farmasi dia itu dimanfaatkan untuk pembuatan jamu-jamu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira itulah 3 dari peran tanaman obat dalam industri farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi tanaman obat baru. Yang pertama, penemuan senyawa aktif baru. Tanaman obat baru berpotensi mengandung senyawa aktif yang dapat menyembuhkan penyakit berat seperti kanker dan autoimun. Kedua, dukungan untuk pengobatan tradisional, di mana penelitian ilmiah dapat membuktikan manfaat herbal tradisional agar lebih mudah diterima di dunia medis. Yang ketiga, peningkatan ekonomi lokal, di mana budaya tanaman obat dapat menciptakan lapangan kerja, mendukung petani lokal, dan membuka peluang ekspor. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan, di mana pemanfaatan tanaman obat yang dikelola dengan baik dapat melestarikan lingkungan dan biodiversitas. Yang kelima, ada tren pengobatan alami, di mana produk herbal, tanaman obat baru seperti suplemen,
atau teh itu memiliki peluang besar di pasar global. Keenam atau yang terakhir yaitu tantangan penelitian, di mana membutuh riset mendalam, yaitu mengidentifikasi senyawa aktif, uji laboratorium, uji klinik, dan produksi standar. Oke, berikutnya adalah pemanfaatan tanaman obat dalam industri farmasi. Yang dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Melakukan eksplorasi kandungan bioaktif dari tanaman obat untuk menemukan senyawa bermanfaat sebagai bahan baku obat. Studi ilmiah untuk membuktikan keamanan, efektivitas, dan mekanisme kerja senyawa aktif. Contohnya seperti kunyit, yaitu bisa disebut juga seperti kurkuma longa yang mengandung kurkumin yang digunakan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Selain itu juga bisa digunakan jahe, yaitu dengan kandungan yang mengandung gigerol atau anti mual dan anti radang. Yang kedua yaitu budidaya dan standarisasi. Pengembangan pertanian tanaman obat dengan metode organik dan standar yang terkontrol untuk memastikan kualitas dan bahan baku. Standarisasi kandungan dan bahan aktif untuk memastikan konsistensi produk farmasi. Contohnya seperti Sambiloto atau yang bisa disebut sebagai Adgrosip pancitulata. Yang mengandung androgasholide untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya adalah ekstraksi dan formulasi. Ekstraksi senyawa aktif menggunakan teknologi modern seperti subkritical CO2 hingga mendapatkan bahan murni yang berkualitas tinggi. Formulasi bahan aktif menjadi bentuk produk seperti kapsul, tablet, salep, dan sirup. Contoh tanamannya seperti temulawak, yaitu yang digunakan untuk kesehatan hati dan pencernaan. Yang keempat yaitu pengembangan produk fitofarmaka yang mengembangkan obat fitofarmaka, yaitu obat berbasis bahan herbal yang telah teruji klinis sesuai dengan standar farmasi modern. Registrasi produksi ke bahan regulasi seperti BPOM untuk mendapatkan izin edar. Contohnya seperti daun sirsak yang dipercaya memiliki potensi sebagai anti kanker. Yang kelima yaitu edukasi dan pemasaran. Edukasi masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai manfaat tanaman obat atau pemasaran produk berbasis herbal baik secara lokal maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tanaman obat baru dan manfaatnya. Yang pertama ada Artemisia annua. Tanaman Artemisia kandungannya juga aktif, artemisinin. Pemanfaatnya digunakan dalam pembuatan obat anti malaria seperti kombinasi terapi berbasis artemisinin. Yang kedua yaitu Sambiloto. Androparapis paniculata kandungannya juga aktif, disebut dengan Androcofolida. Pemanfaatnya digunakan sebagai bahan baku obat antiinflamasi, anti diabetes, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada Moringa oleifera daun kelor, kandungannya juga aktif, disebut dengan flavonoid, vitamin, dan mineral. Pemanfaatnya ekstranya digunakan sebagai bahan suplemen untuk meningkatkan gizi, sebagai antioksidan, dan untuk terapi penyakit kronis seperti diabetes. Yang keempat ada pegagangan Centathala aceticea, kandungannya juga aktif, disebut dengan Asia tosida dan Medacasosida. Pemanfaatnya digunakan dalam sediaan farmasi untuk memperbaiki jaringan kulit, disebut wound healing, meningkatkan fungsi kognitif, dan sebagai bahan anti-aging. Yang kelima ada jintan hitam, Nigella stiva, kandungannya juga aktif, disebut Trichioma quinone. Pemanfaatnya dikembangkan sebagai immodulator, antioksidan, dan antiinflamasi untuk berbagai penyakit autoimun dan infeksi.
Yang keenam itu ada daun ungu, disebut Graptolium pictum, kandungannya juga aktif, disebut dengan flavonoid dan tanin. Pemanfaatnya digunakan sebagai bahan alami untuk mengatasi wasir hemoroid dan sebagai anti radang. Berikut yang terakhir yaitu tantangan dan solusi. Pemanfaatan tanaman obat baru di industri farmasi memiliki potensi besar untuk menghasilkan obat-obatan baru yang efektif dan aman. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Baik, ada beberapa tantangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, identifikasi dan validasi. Menemukan tanaman obat baru yang memiliki aktivitas farmakologis yang signifikan dan aman untuk dikonsumsi manusia merupakan tantangan besar. Yang kedua yaitu standarisasi dan kualitas. Memastikan kualitas dan konsistensi bahan baku tanaman obat sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan efektif. Yang ketiga, ekstraksi dan isolasi. Mengembangkan metode ekstraksi dan isolasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendapatkan senyawa aktif dari tanaman obat. Yang keempat yaitu pengembangan formula dan dosis. Memformulasikan obat dari tanaman obat dan menentukan dosis yang tepat untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Yang kelima yaitu regulasi dan persetujuan. Memenuhi persyaratan regulasi yang ketat untuk mendapatkan persetujuan pemasaran obat dari tanaman obat. Yang berikut keenam yaitu paten dan hak kekayaan intelektual. Memperoleh paten dan melindungi hak kekayaan intelektual untuk tanaman obat dan produk turunannya. Yang ketujuh yaitu ketersediaan dan keberlanjutan. Memastikan ketersediaan bahan baku tanaman obat dalam jumlah yang cukup dan secara berkelanjutan. Yang berikut solusi. Ada 5 solusi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Meningkatkan investasi dan penelitian dan pengembangan untuk menemukan dan memvalidasikan tanaman obat baru. Yang kedua, teknologi modern. Menerapkan teknologi modern seperti screening berbasis tinggi, analisis metabolomik, dan bioinformatika untuk mempercepat proses identifikasi dan validasi. Yang ketiga yaitu budidaya dan pengolahan. Mengembangkan metode budidaya dan pengolahan tanaman obat yang baik untuk memastikan kualitas dan konsistensi bahan baku. Yang keempat yaitu kolaborasi. Membangun kolaborasi antara peneliti, industri farmasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan bersama. Yang terakhir yaitu regulasi yang fleksibel. Mengembangkan regulasi yang fleksibel dan mendukung untuk mempercepat proses persetujuan obat dari tanaman obat. Baik, terima kasih.